Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Novia MPD selaku dosen. Perkenalkan, nama saya Destianti Heninda dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul diksi atau pilihan kata untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Sebelumnya, apa itu diksi? Diksi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada pengertian, fungsi, dan syarat-syarat. Pengertian diksi. Diksi ialah pilihan kata terhadap bahasa-bahasa yang dikuasai oleh penutur, menurut Siswanto 2012. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi ialah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan ide atau gagasan sehingga diperoleh efek-efek tertentu seperti yang diharapkan. Pilihan kata merupakan satu unsur yang sangat penting baik dalam dunia karang-mengarang maupun dalam berkomunikasi sehari-hari. Dalam memilih kata setepat-tepatnya untuk menyatakan suatu maksud, kita tidak dapat lari dari kamus. Kamus memberikan suatu ketepatan kepada kita tentang pemakaian kata-kata. Dalam hal ini, makna kata yang tepatlah yang diperlukan. Diksi juga meliputi persoalan gaya dan ungkapan, menurut Wibowo 2003. Fungsi diksi atau pilihan kata. Dalam karangan ilmiah, diksi dipakai untuk menyatakan sebuah konsep, pembuktian, hasil pemikiran, atau solusi dari suatu masalah. Adapun fungsi yaitu sebagai berikut. 1. Melambangkan gagasan yang diekspresikan secara verbal. Yang kedua, membentuk gaya ekspresi gagasan yang tepat. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang baik dan benar. Yang keempat, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kelima, mencegah salah pemahaman. Dan yang keenam, mengefektifkan pencapaian target komunikasi. Syarat diksi. Ada 2 persyaratan yang harus dipenuhi dalam memilih kata-kata, yaitu persyaratan ketetapan dan kesesuaian. Untuk memenuhi persyaratan, ada 4 syarat, yaitu kaidah kelompok kata atau frase, kaidah makna kata, kaidah lingkungan sosial, dan kaidah karang-mengarang. Yang pertama, yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah kelompok kata atau frase. Tepat. Contohnya, makna kata lihat dengan kata pandang biasanya bersinonim. Tetapi, kelompok kata pandangan mata tidak dapat digantikan dengan lihatan mata. Yang kedua, seksama. Contohnya, kata besar, agung, akbar, raya, dan tinggi, termasuk kata-kata yang bersinonim. Yang ketiga, lazim. Contohnya, kata makan dan santap bersinonim. Yang kedua, yaitu pilihan kata sesuai dengan kaidah makna kata. Yang pertama, ada jenis makna. Berdasarkan bentuk maknanya, makna dibedakan atas 2 macam, yaitu makna leksikal dan makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna kamus atau makna yang terdapat di dalam kamus. Makna ini dimiliki oleh kata dasar. Contohnya, makan, tidur, ibu, dan adik. Makna gramatikal adalah makna yang dimiliki kata setelah mengalami proses gramatikal, seperti proses afiksasi, pengimbuhan, reduplikasi, pengulangan, dan komposisi, pemajemukan. Contohnya yaitu proses afikasi awalan pada kata dasar kotor. Contohnya seperti adik mengotori lantai itu. Berdasarkan sifatnya, makna dibedakan atas 2 macam, yaitu makna denotasi dan makna konotasi. Makna denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan hasil observasi panca indera dan tidak menimbulkan penafsiran lain. Makna denotasi disebut juga sebagai makna sebenarnya. Contohnya kepala, organ tubuh yang letaknya paling atas. Yang kedua, makna konotasi adalah makna kata yang tidak sesuai dengan hasil observasi panca indera dan menimbulkan penafsiran lain. Makna konotasi disebut juga sebagai makna kias atau makna kontekstual. Contohnya, ibu kota. Berdasarkan wujudnya, makna dibedakan atas makna referensial dan makna inferensial. Makna referensial adalah makna kata yang mempunyai rujukan yang konkret. Contoh,
meja, baju, membaca, dan menulis. Makna inferensial adalah makna kata yang tidak mempunyai rujukan yang konkret. Contohnya, baik, indah, dan sedih. Berdasarkan nilai rasanya, perubahan makna dibedakan atas 1. Ameliorasi dan penyotrasi. Ameliorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih tinggi, artinya baru dirasakan lebih baik dari arti sebelumnya. Contohnya, kata wanita dirasakan lebih baik nilainya daripada perempuan. Penyorasi. Penyorasi adalah perubahan makna ke tingkat yang lebih rendah. Arti baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti sebelumnya. Contohnya, kata perempuan sekarang dirasakan lebih rendah artinya. Menurut relasi makna, 1. Homonim adalah dua buah kata yang mempunyai persamaan tulisan dan pengucapan. Contohnya, kata bisa berarti, yaitu dapat dan sanggup. Yang kedua, homograf adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan tulisan tetapi berlainan pengucapan dan arti. Contohnya, teras inti dengan teras halaman rumah. Yang ketiga yaitu homofon adalah dua buah kata atau lebih yang mempunyai persamaan pengucapan tetapi berlainan tulisan dan arti. Contoh, bank dengan bank. Yang keempat, sinonim adalah dua buah kata yang berbeda tulisan dan pengucapannya tetapi memiliki arti yang sama. Contohnya, pintar dengan pandai. Yang kelima, antonim adalah kata-kata yang berlawanan artinya. Contohnya, tua, muda. 6. Polisemi berasal dari kata poli dan sema, yang masing-masing memiliki arti banyak dan tanda. Jadi polisemi berarti suatu kata yang memiliki banyak makna. Contohnya, kata kepala yang mempunyai arti bahagian atas tubuh manusia, tetapi dapat juga berarti orang yang menjadi pimpinan pada sebuah kantor dan sebagainya. Terakhir yaitu kata ilmiah, kata populer, kata jargon, dan slang. Kata ilmiah merupakan kata-kata logis dari bahasa asing yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kata populer adalah kata yang biasa digunakan dalam komunikasi sehari-hari masyarakat umum. Kata jargon adalah kata-kata yang mengandung makna suatu bahasa, dialek, atau tutur yang dianggap aneh. Kata ini juga merupakan kata sandi atau kode rahasia untuk kalangan tertentu. Yang terakhir, kata slang dihasilkan dari salah ucap yang disengaja atau kadang berupa pengerusakan sebuah kata biasa untuk mengisi suatu bidang makna yang lain. Kata-kata ini bersifat sementara. Kalau sudah terus usang, hilang, atau menjadi kata-kata biasa. Penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti oleh para pembaca. Terima kasih.